Ya, keselamatan itu bukan kamu. Sehingga, wah saya kan bisa kehilangan keselamatan saya. Ya, keselamatan tidak bisa hilang. Kamu yang pergi dari keselamatan itu. Dia tetap ada. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Karunia itu nggak bisa hilang, bro. Ya, karunia itu tetap ada selama Kristus belum datang yang kedua kali. Di dalam keselamatan seperti ruangan. Kalau kamu di dalam, kamu akan terlindungi dari hujan. Kalau kamu keluar dari ruangan, kamu kena hujan. Jadi ruangannya tetap ada, nggak hilang. Tapi kamulah yang meninggalkan ruangan itu. Jadi keselamatan itu seperti kubah yang melingkupi orang-orang yang mau berlindung di dalamnya melalui Yesus Kristus. Jadi jangan katakan keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu objek, bukan subjek. Ya, keselamatan itu bukan kamu. Sehingga, wah saya kan bisa kehilangan keselamatan saya. Ya, keselamatan tidak bisa hilang. Kamu yang pergi dari keselamatan itu. Dia tetap ada. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Karunia itu nggak bisa hilang, bro. Ya, karunia itu tetap ada selama Kristus belum datang yang kedua kali. Oke, jadi itu ya Kalva ya, keselamatan itu objek, jadi keselamatan itu nggak bisa hilang. Tapi orang-orang lah yang pergi dari keselamatan itu. Karena kasih karunia Tuhan selama Kristus belum datang yang kedua kalinya, anugerah itu masih tetap ada di dalam setiap manusia. Gitu ya. Oke, thank you ya Elia. Oke. Lanjut ya. Bentar ya. Apa belum mulai cari gitu. Bentar ya. Ini kalian banyak sekali. Silakan Yuliana. Ya, halo Naelia. Ya, silakan Bu. Saya mau bertanya tentang Roma pasal 4 ayat 7 dengan 8. Di situ dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Maka berbahagialah, apa maksudnya itu Elia? Bentar ya. Roma berapa tadi? Roma 4 ayat 7 sampai 8 dan 8. Roma 4 ayat 7 dan 8. Bentar ya. Yang mau Ibu tanyakan apa dari ayat ini? Apakah kita yang berbuat jahat juga selamat gitu maksudnya? Itu kan katanya apapun perbuatanmu akan diperhitungkan oleh Allah. Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya. Lalu, ya orang di sini kan dikatakan berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya kepadanya, itu bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Yang tidak di dalam Kristus ini tidak berlaku. Oh gitu ya. Iya. Itu karena dalam Ibrani 9 ayat 22, pengampunan itu ada di dalam penumpahan darah. Dan itu di dalam Kristus. Gitu ya. Oh ya. Terus ini agak melenceng sedikit ya, Naelia. Ya, silakan. Saya punya anak umur 26 tahun, namanya Joshua.
Dan berapa tahun dia sudah sepertinya ada rasa sakit hati kepada hamba-hamba Tuhan sehingga dia tidak mau lagi beribadah, dan kedekatannya dengan Tuhan sudah tidak ada lagi sehingga dia tidak punya rasa kasih atau apa gitu. Sehingga sedikit pun ada permasalahan, dia bisa sanggup untuk memblokir semua kedua orang tuanya dan semua keluarga-keluarganya gitu. Itu apakah ada bagaimana cara untuk mengembalikan dia seperti dulu gitu? Nah, bagaimana cara mengembalikan dia, dia harus menurut kesadarannya. Kalau dia nggak sadar, ya susah. Ya, dan ibu harus membantu dia untuk menyadari melalui firman Tuhan. Dia jauh dari saya. Ya, berarti dia tidak dewasa. Dia belum dewasa. Ya, saya percaya kalau ibu tekun berdoa, ibu tekun mendoakan dia kepada Allah, Tuhan akan bawa dia kepada apa Amin. yang kita inginkan selama itu baik ya. Tapi hidup akan membentuk dan memproses dia. Jadi orang seperti apa yang dia mau menurut pilihan. Gitu. Tapi dendam, sakit hati, karena begini, sebenarnya orang-orang yang seperti itu, mohon maaf saya harus katakan, itu orang-orang sombong. Kenapa? Iya. Ya. Manusia yang bersalah kepada dirinya tapi dia menggugat Allah. Manusia yang berbuat jahat, manusia yang berbuat yang tidak berkenan kepadanya, tapi dia menghindari Allah. Iya. Itu kesombongan kita. Kita menyalahkan orang lain atas dosa yang tidak dia perbuat. Kita menyalahkan Allah untuk kesalahan yang tidak Allah lakukan. Tapi hanya oleh karena kesalahan orang yang mengaku melayani Allah. Ya. Itu kesombongan itu. Kita tidak itu wujud ketidakrendahan hati. Ya, karena kalau kita rendah hati, kita pasti bisa mengerti perkara yang seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang nggak mau ke gereja hanya karena salahnya hamba Tuhan, berarti dia menyalahkan Allah atas kesalahan anak-anaknya. Itu nggak boleh. Ya, kita masa marah sama Tuhan atas kesalahan yang bukan Tuhan lakukan. Gitu loh. Jadi ya harus berpikir itu harus konstruktif di dalam iman, membangun. Ya. Jadi kalau misalnya hamba Tuhan berbuat kesalahan sama kita, ya jangan simpan kepahitan. Kalau misalnya dia berbuat jahat sama kita, Amsal 27 ayat 3 dikatakan begini. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati kepada orang bodoh. Jadi kalau kita sakit hati kepada orang yang menyakiti kita, orang yang menyakiti kita itu orang-orang bodoh. Dan kalau kita sakit hati, kita lebih bodoh. Jadi kalau kita sakit hati kepada orang yang menyakiti kita, kita lebih bodoh dari orang itu. Itu menurut Amsal loh, bukan menurut Elia loh. Ya, ya. Jadi hindari yang seperti itu. Kalau ada pun keluarga anak saudara kita yang seperti itu, kita berdoa bagi mereka agar Tuhan ubahkan hati mereka, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gitu. Ya. Ya, dukung saya dalam doa, Nak Elia. Ya. Terjadi demikian menurut yang kamu kehendaki di dalam Tuhan. Ya. Amin, amin. Amin. Ya. Oke, makasih Nak Elia. Ya, terima kasih. Oke, begitu ya teman-teman. Saya pikir udahan dulu ya sampai di situ. Saya besok soalnya ada perjalanan yang harus saya lakukan. Jadi kita lanjut besok ya. Saya mau istirahat juga. Saya mau sampaikan sebagai penutup, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah dosa menuntut manusia. Kenapa saya buat topik ini? Tadi siang saya baru tonton film horor. Ya, judulnya itu The Pope Exorcist. Nah, saya melihat betapa alkitabiahnya film itu. Bahwa ternyata iblis itu selalu menghantui kita melalui dosa-dosa yang kita perbuat di masa lalu. Dan iblis ketika menghantui kita akan dosa-dosa kita di masa lalu,
itu akan menghambat relasi kita dengan Allah. Itu membuat kita tidak menikmati hadirat Allah. Makanya dikatakan jauhi hal-hal yang seperti itu. Jauhi dakwaan iblis agar kita tidak terpedaya di dalamnya. Karena dosa-dosa kita itu akan mengikuti kita. Dosa-dosa itu akan menuntut kita. Ya, iblis itu menggunakan dosa-dosa kita untuk menuntut kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Ya, dosa itu akan menjadi sarananya iblis untuk membawa kita kepada maut, yang membuat kita melepaskan pengharapan kita itu. Dan jangan mau terpedaya oleh karena itu. Karena itu pekerjaan si jahat. Karena buahnya adalah hopeless, tidak ada pengharapan. Nah, kalau kita orang yang sudah teguh dalam iman, meskipun dosa-dosa menuntut kita sebagai manusia, tapi kita punya imam besar, yaitu Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa masa lalu kita, segala sesuatu yang jahat yang pernah kita lakukan di masa lalu, ketika kita sudah meminta pengampunan kepada Tuhan yang teramat sangat, dan meminta belas kasih dari Tuhan senantiasa, Dia akan mengampuni kita di dalam belas kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Maka ketika kamu didakwa oleh iblis dalam pikiranmu, jangan dengarkan itu. Karena itu adalah usaha iblis untuk menjauhkan kamu dari Allah. Tapi berharaplah dan pandanglah kasih karunia Allah yang selalu dan senantiasa ada di dalam kamu melalui iman yang kamu miliki kepada Kristus. Yang oleh karena Kristus kamu menjadi layak di dalam hadirat Bapamu itu. Ya. Jadi always be strong. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia dan lakukan apa yang Tuhan mau. Oke.